Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Zhang Wenfeng yang sedang membaca sebuah buku berisi kisah tentang cermin kuno Xiaoming. Dalam buku itu dijelaskan bahwa Kunlun adalah tempat misterius di balik gunung yang di dalamnya tersimpan harta langit dan bumi. Namun harta itu hanya bisa ditemukan dengan bantuan cermin kuno Xiaoming. Diceritakan pula, 17 tahun silam, ada sebuah tim petualangan misterius yang membawa cermin tersebut untuk mencari harta tersembunyi di runtuhan Kunlun. Dalam tim itu terdapat ayah Zhang Wenfeng, yaitu Zhang Yuling, yang kala itu harus berhadapan dengan badai salju hebat. Walau sempat terhambat, mereka akhirnya berhasil memanjat dengan selamat. Cermin kuno ini begitu penting, sebab tanpa benda tersebut, pintu Kunlun mustahil terbuka. Setelah itu, rombongan petualang masuk ke dalam sebuah goa dan menemukan banyak tengkorak manusia, menandakan sudah banyak orang yang berusaha mencari harta Kunlun. Namun semuanya berakhir tragis. Konon harta ini dipercaya bisa memberikan hidup abadi. Zhang Yuling lalu mengeluarkan tongkat dewa dan menancapkannya ke bebatuan. Namun bukannya harta, justru makhluk berbentuk ubur-ubur ungu yang muncul dan menyerang mereka semua. Akibat kejadian itu, 12 orang menghilang secara misterius dan tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Meski begitu, Zhang Wenfeng tetap yakin bahwa sang ayah masih hidup. Pada malam hari, cerita beralih pada seorang wanita cantik tanpa filter dan penuh pesona bernama Ryomi. Tak lama datanglah Ansan bersama gurunya yang dari keluarga An datang membawa satu peleton pasukan untuk menemuinya. Sang guru masuk ke kamar kemudian menanyakan jawaban atas lamaran pernikahan yang pernah ia ajukan. Dengan tenang, Ryomi menjawab, jika memang menginginkannya, silakan usahakan sendiri. Mendengar hal itu, sang guru yang telah birahi langsung kegirangan. Setelah itu, Ryomi langsung meminta Ansan yang ada di kamar untuk pergi. Namun Ansan menolak dan memilih diam sambil tetap menjaga gurunya. Tak disangka, Ryomi lalu mengeluarkan pisau dan melukai tangan sang guru. Sontak sang guru pun mengeluarkan pistol dan menembak, tetapi tidak mengenai Ryomi. Tak pikir panjang, Ryomi langsung menyerang dan menusuk lehernya hingga tumbang bersimpah darah. Tak lama, adik sang guru masuk dan murka melihat kakaknya tewas. Pria botak itu menyerang Ryomi, namun dengan sigap Ryomi menikam perutnya, memukul lalu mengiris leher hingga adik sang guru pun roboh. Mendengar keributan, semua anak buah sang guru bergegas masuk dan menyerang Ryomi. Tetapi satu persatu berhasil ia lumpuhkan hingga akhirnya seluruh anak buah sang guru tewas. Ansan yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa menggelengkan kepala. Dengan tenang, Ryomi berkata bahwa mulai saat ini keluarga An berada di bawah kendalinya. Di sisi lain, Wenfeng bersama dua temannya bernama Zhongling dan Zhang Yu memulai perjalanan mencari makam Kunlun. Mereka menyusuri goa untuk menemukan cermin Xiaoming, sebab cermin itulah kunci masuk ke makam kuno. Di dalam goa, mereka menemukan berbagai patung peninggalan zaman dahulu. Tak lama mereka juga mendapati sebuah mekanisme jalan yang menjadi petunjuk untuk membuka lorong. Wenfeng pun mencocokkan kode melalui ingatan ayahnya yang dulu mengajarinya. Dan akhirnya, perlahan pintu gerbang lorong itu terbuka sehingga mereka berhasil masuk. Namun di lorong itu, Wenfeng dan kawan-kawan dikejutkan oleh kedatangan Ryomi beserta pasukannya. Pertarungan pun tak terelakkan. Meski akhirnya mereka sepakat bekerjasama demi mencari makam Kunlun karena ternyata Ryomi tahu banyak tentang Wang Feng.
Hal ini karena guru Ryomi yang bernama Hirose Kuwahara adalah orang yang ikut ekspedisi bersama ayah Wang Feng. Bahkan Ryomi memiliki kalung mendiang ayah Wang Feng. Saat mereka semua melanjutkan perjalanan lebih dalam, mereka menemukan sebuah makam kuno. Ansan mencoba membukanya dengan hati-hati, namun saat terbuka ternyata makam itu kosong. Tetapi di dalam peti itu, Ansan menemukan cermin kuno Xiaoming yang merupakan kunci masuk ke Kunlun. Ia pun langsung memberikannya kepada Ryomi. Tetapi lagi-lagi, tiba-tiba monster ular besar datang dan menyerang mereka semua yang mencoba mengambil cermin Xiaoming itu. Dalam kekacauan itu, kelompok Wang Feng dan Ryomi saling berebut cermin. Hingga akhirnya Zhongling bisa meraihnya sekaligus berhasil menembak kepala ular raksasa itu hingga lenyap. Sayangnya, Ansan mengarahkan tembakan kepadanya. Untung saja, Wang Feng dengan sigap melindunginya hingga menyebabkan ia tertembak. Melihat hal itu, Zhang Yu pun langsung bergerak cepat melempar granat ke arah Ryomi dan Ansang, sehingga ledakan besar pun terjadi. Dalam ledakan itu, Wang Feng kembali masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat ayah ibunya. Hinggarnya ia tersadar sudah berada di rumahnya bersama kedua sahabatnya. Sayangnya cermin Xiaoming jatuh ke tangan Ryomi dan ia pun segera memerintahkan Ansang untuk menyusun segala persiapan mencari Kunlun, termasuk membawa Wang Feng yang ternyata merupakan keturunan asli dewa Fakyu sebagai petunjuk jalan. Di sisi lain, Wang Feng lalu menyusun strategi di ruangan milik Zhang Yu untuk melanjutkan perjalanannya. Saat ia mencoba memegang sebuah bola antik, Zhang Yu segera melarangnya. Bola itu adalah mekanisme yang bisa mengambang jika terkena api. Bahkan ketika Wang Feng mencoba sebuah senjata lain, secara mengejutkan, jarumnya hampir mengenai Zhongling hingga ia terkejut. Zhang Yu menjelaskan bahwa senjata itu sangatlah berbahaya karena jarumnya telah dilapisi bubuk racun matikan. Tak lama, tiba-tiba rombongan Ryomi kembali muncul dan menyerang dengan melempar bom asap. Pertarungan sengit pun terjadi. Wang Feng membalas dengan busur jarum beracun, melumpuhkan satu persatu pasukan Ryomi. Namun, Zhang Yu justru tumbang akibat serangan Ansan. Pertarungan pun berlanjut menjadi duel sengit antara Ansan melawan Wang Feng. Di tengah pertempuran itu, datanglah kelompok Liu Rongcheng, sahabat ayah Wang Feng. Liu Rongcheng kemudian menegur Ryomi karena membuat keributan di wilayahnya tanpa izin. Karena kalah jumlah dan tidak ingin memperpanjang masalah, Ryomi akhirnya meminta maaf dan memilih mundur bersama pasukannya. Setelah itu, Wang Feng berterima kasih kepada Liu Rongcheng karena telah menolongnya bersama kedua temannya. Liu Rongcheng lalu mengajak mereka ke rumahnya dan menjelaskan alasan mengapa Ryomi terus memburu mereka. Rupanya dahulu kala guru Ryomi yang bernama Hirose Kawakawa, seorang Jepang, membentuk tim khusus di Shanghai untuk mengumpulkan informasi mengenai makam Kunlun. Ia berencana mencuri artefak-artefak kuno Tiongkok sebagai barang berharga. Saat itulah ayah Wang Feng ikut bergabung karena tidak mengetahui niat buruk Hirose. Dari penjelasan Liu Rongcheng, terbongkarlah fakta bahwa cermin Xiaoming ternyata ada dua. Ia bahkan menunjukkan peta yang mengarah ke lokasi Kunlun. Setelah mendengar penjelasan itu, singkat cerita, Wang Feng dan kedua temannya kembali melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Setelah menempuh separuh jalan, mereka melihat barisan pegunungan es yang menjulang, jalur yang dulu pernah ditempuh oleh ayah Wang Feng. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di puncak dan berhasil masuk ke sebuah goa.
Saat tengah mencari jalan, tiba-tiba mereka terkejut karena mendapati Ryomi peserta kelompoknya sudah lebih dulu tiba di sana. Kelompok Ryomi langsung menangkap kedua teman Wenfeng sebagai sandera agar Wenfeng yang merupakan keturunan dewa Faiku mau menunjukkan jalannya. Di tempat itu Ryomi juga mengucapkan bahwa ia menemukan jasad gurunya beserta seluruh anggota ekspedisi di tempat itu. Namun ia tidak mendapati jasad ayah Wenfeng. Hal itu menandakan kemungkinan besar ayahnya masih hidup. Mendengar pengakuan itu, akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama mencari lokasi Kunlun. 我也没有别的选择。是住进了昆仑虚里，人类不会死亡的空间。你就不心动吗？丢了大量古籍，他坚信。 Setelah berjalan cukup dalam, mereka sampai di ujung goa dan menemukan dinding besar yang hanya bisa dibuka dengan mekanisme tersembunyi. Zhang Yu menyimpulkan bahwa kunci gerbang berada di bawah tanah. Mengetahui hal itu, mereka pun bergegas bersama-sama mencarinya. Dalam pencarian, salah satu anak buah Ryomi tanpa sengaja menginjak mekanisme jebakan yang memicu anak panah. Akibatnya banyak dari mereka yang tewas. Zhang Yu lalu mengingatkan agar semua berhati-hati karena jebakan bisa muncul kapan saja. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan keras dari arah tebing. Serentak mereka pun menoleh dan ternyata penyebabnya adalah Ansan yang tidak sabar menunggu. Dari ledakan itu, terbuka sebuah goa baru yang secara otomatis menarik mereka masuk. Begitu masuk ke dalam, semua orang terpengarah melihat pemandangan menakjubkan di balik jurang. Sebuah kota tersembunyi yang dipenuhi sinar ungu. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menuruni jurang dengan menggunakan tali. Akan tetapi dari balik dinding jurang muncul makhluk berbentuk ubur-ubur ungu yang menyerang mereka. Banyak yang tewas, namun beberapa berhasil selamat. Bukannya panik kegirangan, Ryomi justru menganggap peristiwa itu sebagai hal yang menakjubkan walau anak buahnya banyak yang mati. Setelah sampai di bawah dan berjalan lebih dalam, mereka mendapati sebuah tiang dengan tulisan kuno yang menjelaskan sejarah kerajaan di masa lampau. Tak lama kemudian, Wenfeng yang merupakan keturunan dewa Fakyu mendapat petunjuk dari bayangan seekor kuda untuk melanjutkan perjalanan. Sayangnya, petunjuk itu justru menuntun mereka ke barisan patung raksasa penuh jebakan. Patung-patung tersebut tiba-tiba bergerak dan menjatuhkan diri, hampir saja menggencet mereka semua. Beruntung, di detik-detik terakhir, Zhang Yu menggunakan alat mekanisme miliknya berupa bola yang bisa mengembang jika terkena api. Berkat alat itu, mereka selamat dan bisa melanjutkan perjalanan. Kini hanya tersisa 5 orang, yaitu Ryomi, Ansan, Wenfeng, dan Zhang Yu, serta Zhongling. Setelah berjalan lebih dalam, Zhang Yu mendekati sebuah giok besar. Saat itulah Ansan mengambil cermin Xiaoming, lalu mencoba memasukkannya ke dalam lubang kunci menuju makam Kunlun. Namun Ryomi segera melarang dan meminta agar Wenfeng yang membukanya. Akhirnya, Wenfeng memasukkan cermin ke lubang tersebut dan memutarnya. Tak lama kemudian terbukalah sebuah pintu raksasa yang terbentuk dari akar pohon langit. Namun begitu pintu itu terbuka, mereka dikejutkan oleh akar-akar raksasa bercahaya yang keluar dari makam dan membentuk sebuah pohon. Dari pohon itu, Wenfeng menemukan giok milik ayahnya. Ia pun mengambil dan membaca pesan yang tertulis di dalamnya, berisi prasasti dari kerajaan terdahulu.
Saat suasana masih hening, Ryomi mendekati akar langit dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, bukannya menunggu jawaban, Ryomi justru mengunus pisau dan menebas akar yang mendekat. Aksi ceroboh itu pun membuat pohon akar langit murka. Seketika akar-akar raksasa menyerang Ryomi dan Ansan tanpa ampun. Tubuh Ryomi dililit dan diangkat tinggi. Beruntung Ansan sempat melempar pedang hingga memutus lilitan tersebut. Tetapi kemarahan akar langit semakin menjadi. Kini giliran Ansan yang terjerat. Meskipun Ryomi berusaha menolong dengan menebas akar, namun akhirnya tubuh Ansan dililit habis hingga hancur tak tersisa. Ryomi hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca menyaksikan itu, melihat keganasan akar langit. Wenfeng bersama kedua temannya berusaha menjauh, namun tiba-tiba salah satu akar menyentuh kapalannya dan menyeret Wenfeng di dimensi akar langit. Di sana ia bertemu dengan sosok ayahnya yang terperangkap dalam lilitan akar. Sang ayah menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kutukan. Pohon langit adalah makhluk kuno yang tidak mati, melainkan menjelma menjadi tanah tempat pohon itu tumbuh. Semakin bingung, Wenfeng bertanya bagaimana cara menyelamatkan ayahnya. Namun jawaban sang ayah tetap sama, ini adalah kutukan yang tak bisa dilepaskan. Selagi Wenfeng bisa hidup bahagia dengan wanita yang mencintainya, ayah dan ibunya akan tenang di alam lain, dan ia pun kembali disederhanakan oleh Zhongling. Sementara itu, Ryomi yang dipenuhi dendam atas kematian Ansan mengeluarkan granat dari sakunya. Ia berniat menghancurkan akar raksasa. Tetapi sebelum sempat melempar, tangannya sudah dililit akar hingga granat itu terjatuh. Menyadari yang akan terjadi, ayah Wenfeng dengan sisa kekuatannya menggunakan akar untuk mendorong Wenfeng dan kedua temannya keluar dari goa. Sesaat kemudian, granat itu meledak, menghancurkan Ryomi beserta akar langit sekaligus menelan sang ayah. Wenfeng pun terdiam penuh duka. Perjuangan panjangnya ternyata berakhir dengan kehilangan ayah yang selama ini ia cari. Singkat cerita, Wenfeng bersama kedua temannya akhirnya selamat. Wenfeng kembali ke rumah Liu Rongcheng untuk meminta penjelasan. Liu Rongcheng pun mengungkapkan bahwa pasukan Jepang dahulu datang untuk merampas harta Tiongkok. Namun akhirnya mereka semua terkubur di runtuhan Kunlun. Ia juga menyampaikan pesan terakhir dari ayah Wenfeng yang menitipkan dirinya sebelum pergi mencari obat untuk sang ibu. Sebagai penutup, Liu Rongcheng menyerahkan tongkat dewa kepada Wenfeng, simbol bahwa ia adalah keturunan sah dari dewa Fakyu yang akan melindungi perintah dewa dan harta langit dan bumi. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Legend of Kunlun. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.